Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks laporan kegiatan. Saya sebagai penyampai pertama ingin membahas tentang teks arti dari laporan kegiatan dan ciri-cirinya. Laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan sebuah kegiatan. Jadi ketika sebuah kegiatan telah selesai dilaksanakan, seseorang akan membuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang disebut sebagai laporan kegiatan. Sedangkan pembuatan laporan kegiatan sendiri dibuat atau dilaksanakan ketika sebuah acara atau kegiatan tersebut telah selesai. Dan jadi sebagai pertanggungjawabannya karena sudah selesai acara itu dibuat sebuah laporan. Apakah kegiatan tersebut memiliki kendala atau makna lain dari laporan kegiatan adalah kumpulan teks yang berisi pemberitahuan terlaksananya sebuah kegiatan. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa usaha, pekerjaan, maupun aktivitas tertentu. Dan laporan kegiatan juga harus ditulis menggunakan bahasa yang baku dengan menggunakan struktur dan kaidah tertentu agar pembaca maupun pembaca dapat memahaminya atau atasannya dapat memahami laporan tersebut. Penyusunan laporan kegiatan juga harus teliti dan mampu sedetail mungkin menggambarkan kegiatan, menggambarkan sebuah kegiatan dan seluruh gambarannya itu harus sedetail mungkin. Dan ciri-ciri laporan kegiatan ada 4. Yang pertama terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi laporan kegiatan memiliki 3 struktur. Yang pertama pendahuluan, yang ketiga isi, dan penutup. Yang kedua, ciri-ciri kedua, penggunaan bahasa harus jelas agar pembaca laporan kegiatan agar pembacanya dapat memahami dengan tepat tanpa menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang ketiga, sistematika penulisan harus urut dan sesuai struktur, tidak boleh acak. Yang keempat, laporan kegiatan harus dilengkapi dengan bukti agar memperkuat objektivitas laporan. Bukti yang dimaksud berupa dokumentasi foto, nota, struk belanja, hingga bukti lainnya. Jadi bukti-bukti harus disediakan sebagai bukti untuk lebih jelas apakah kegiatan tersebut benar dilaksanakan atau hanya Baik, itu dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Kevin. Fungsi laporan kegiatan. Ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh laporan kegiatan, seperti 1. Bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan sebuah kegiatan. 2. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu. Jenis laporan kegiatan. Yang pertama ialah laporan kegiatan secara tidak tertulis. Laporan jenis ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung dan dilakukan secara tatap muka dengan atasan. Yang kedua ialah laporan jenis secara tertulis. Laporan jenis ini biasanya dibuat dalam bentuk dokumen dan memuat informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagai pelengkap, dalam laporan kegiatan biasanya juga disertai dengan dokumentasi kegiatan. Manfaat laporan. Adapun terdapat beberapa manfaat dalam membuat laporan. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, dasar untuk menetapkan pedoman dan instruksi pimpinan. Yang kedua, bahan untuk membuat rencana kegiatan Anda selanjutnya. Yang ketiga, memahami kegiatan pengembangan dan perbaikan proses. Yang keempat, data historis tentang pengembangan unit terkait, dan banyak lagi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai struktur laporan kegiatan. Laporan kegiatan terdiri atas struktur yang membangunnya. Struktur laporan kegiatan berbeda-beda, bergantung pada kegiatan apa yang ingin dilaksanakan. Rincian isi laporan kegiatan juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pertanggungjawaban. Namun, secara garis besar, struktur laporan kegiatan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, serta penutup. Struktur laporan kegiatan. Yang pertama, halaman sampul. Halaman sampul memuat
cover dengan adanya nama kegiatan, instansi yang mengadakannya, serta logo jika ada. Yang kedua, yaitu bagian kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih perihal terselesaikannya laporan. Dalam kata pengantar laporan juga dijabarkan secara singkat mengenai tujuan dan manfaat penelitian, dengan harapan bahwa nantinya laporan dan karya tulis tersebut dapat berguna secara berkesinambungan. Yang ketiga, daftar isi. Tujuan dari bagian ini tentu agar memudahkan pembaca melihat topik-topik pembahasan yang dipaparkan dalam laporan. Kemudian kita masuk ke bab 1 yang dimuat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Yang kedua yaitu pendahuluan berisi, yang pertama adalah latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan itu berisi alasan atau masalah yang melatar belakangi suatu kegiatan diselenggarakan. Kemudian selanjutnya yaitu setelah dipaparkan latar belakang kenapa kita mengambil masalah tersebut, sehingga kita kaitkan dengan masalah-masalah yang kita paparkan di latar belakang, sehingga dapat terrumuskan rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi batasan-batasan yang akan dilakukan dan tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya setelah kita mendapatkan rumusan masalah, kita paparkan yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan itu berisi tujuan yang ingin dicapai setelah kegiatan diselenggarakan. Dan selanjutnya manfaat kegiatan. Keuntungan apa yang akan didapat setelah mengikuti acara, baik dari sisi peserta maupun dari penyelenggara. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu membahas tentang bab 2. Nah, di dalam bab 2 tadi yaitu ada terdapat struktur laporan kegiatan. Nah, di dalam struktur laporan kegiatan yaitu ada isi laporan, jenis atau nama kegiatan, ada waktu dan tempat kegiatan, ada deskripsi waktu, tempat dan tanggal kegiatan, ada panitia kegiatannya juga, ada susunan acara, ada peserta kegiatan, ada deskripsi kegiatan, ada pelaksanaan, ada pasca pelaksanaannya, ada kendala pelaksanaan, dan ada anggaran dana. Nah, itulah yang terdapat di dalam struktur laporan kegiatan tadi. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu di dalamnya ada tentang bab 3. Nah, di dalam bab 3 ini terdapat adanya seperti penutup, kesimpulan dan saran, dan lampiran. Nah, di dalam penutup ini itu pasti sebuah laporan pasti harus diakhiri dengan penutup, yaitu bagian terakhir itu memuat seperti kesimpulan atas kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kegiatan tadi. Nah, yang kedua tadi ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini merupakan merangkum laporan pelaksanaan kegiatan serta memberikan masukan atas kekurangan atau perbaikan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada lampiran. Lampiran ini biasanya berisi dokumentasi selama kegiatan berlangsung, seperti bukti kwitansi, foto, nota, struk, tabel anggaran, serta bukti lainnya yang dilakukan selama kegiatan. Nah, sekian mungkin yang kelompok kami bisa sampaikan. Sekian presentasi kami. Apabila kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.